para romo, para anggota Dewan Paroki, dan umat Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel yang kami cintai dalam Yesus Kristus, perkenankanlah kami dari wilayah Alfonsus untuk menyampaikan video sejarah berdirinya wilayah Alfonsus. Burung menghinggap di atas dahan, dahannya ada di pohon sebelah toko. Kuucapkan selamat menyaksikan kepada semua para penonton video. Wilayah Alfonsus berada dalam komplek perumahan Taman Alfa Indah dan sekitarnya. Wilayah ini berada di perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Joglo dan Kelurahan Petukangan Utara. Komplek perumahan Taman Alfa Indah berdiri sejak tahun 1980. Saat itu, lingkungan Alfa Indah di bawah naungan Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel dengan ketua lingkungan yang pertama adalah Bapak Bambang Sumantri. Berkembangnya umat Katolik di komplek Taman Alfa Indah membuat lingkungan Alfa Indah berkembang menjadi wilayah 11 Paroki Tomang yang terdiri dari 5 lingkungan dengan ketua wilayah 11, yaitu Bapak Tarsisius Sabar, yang kemudian dilanjutkan oleh almarhum Bapak Ignatius Hanani. Setelah terbentuknya Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel pada tahun 1993, umat dari komplek Taman Alfa Indah masuk ke dalam Paroki Meruya dan menjadi wilayah 4 Gereja Maria Kusuma Karmel. Atas dasar prakarsa dari Pastor Sixtus Caturyanto Pujo Darmono Okar dan Pastor Agustinus Girin Okar, maka Santo Alfonsus dari Liguori dipilih menjadi Santo Pelindu dan teladan wilayah 4. Mengapa Santo Alfonsus dipilih? Selain karena kehidupan rohaninya yang patut diteladani, Santo Alfonsus memiliki devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria melalui bukunya yang berjudul The Glories of Mary atau Kemuliaan Maria. Sebagaimana kapal tidak akan berlayar tanpa seorang pemimpin, demikian suatu wilayah tidak akan berjalan tanpa adanya pemimpin yang mau memberikan arahan. Berikut adalah koordinator wilayah Alfonsus, mulai dari terbentuknya wilayah Alfonsus di bawah Paroki Meruya. Pada tahun 1993 hingga 1998, almarhum Bapak Ignatius Hanadi Purnomo memimpin wilayah Alfonsus dengan 5 lingkungan. Pada tahun 1999 hingga 2005, Bapak FXG Isbagyo Wiono memimpin wilayah Alfonsus dengan 12 lingkungan. Pada masa ini, perumahan Mega Kebonjeruk yang saat ini bernama Titus Brandsma masih termasuk dalam wilayah Alfonsus. Begitu pula dengan wilayah Teresa yang juga masih termasuk dalam wilayah Alfonsus. Pada tahun 2005, terjadi pemekaran wilayah, lalu dibentuklah wilayah Teresa. Pada tahun 2005 hingga 2010, almarhum Bapak Rusli Harjadinata memimpin wilayah Alfonsus dengan 10 lingkungan, termasuk di dalamnya perumahan Mega Kebonjeruk. Pada tahun 2010, terjadi pemekaran, sehingga perumahan Mega Kebonjeruk tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Alfonsus. Pada tahun 2011 hingga 2017, Bapak Antonius Winata memimpin wilayah Alfonsus dengan 7 lingkungan. Pada 2017 hingga 2023 nanti, Ibu Elizabeth Foni Ong memimpin wilayah Alfonsus dengan 7 lingkungan. Saat ini, wilayah Alfonsus merupakan wilayah 4 Paroki Meruya yang areanya meliputi komplek Taman Alfa Indah, Blok A, B, C, H, dan sekitar Joglo. Wilayah ini memiliki 7 lingkungan dan berbatasan dengan 4 wilayah lainnya, seperti wilayah Teresa Kalkuta, wilayah Paulus, wilayah Titus Brandsma, dan wilayah Kobus. Saat ini, wilayah Alfonsus terdiri dari 253 kepala keluarga dan 820 umat. Tentunya, wilayah Alfonsus tidak dapat berjalan tanpa adanya kebersamaan untuk melayani. Berikut adalah nama-nama pengurus wilayah Alfonsus periode 2020 hingga 2023. Keberadaan umat Kristiani pada hakikatnya adalah menjadi garam dunia yang dapat membangun martabat manusia.
dengan semakin mengasihi, peduli, dan juga bersaksi. Di wilayah Alfonsus, hal tersebut dituangkan melalui berbagai wadah kegiatan layanan yang terbagi menjadi kegiatan di wilayah dan juga kegiatan di kategorial. Kegiatan di wilayah terdiri dari rekoleksi, misa Jumat Pertama dan Jumat Agung dengan meminjam Gereja Kristen Jawa, misa arwah dan tabur bunga, paduan suara, Gregorius, Sabas, Bina Iman Anak, dan juga Bina Iman Remaja. Kemudian ada juga kegiatan di setiap lingkungan masing-masing, dan pelayanan para prodiakon wilayah Alfonsus. Pada kegiatan kategorial, ada kegiatan Ibu-Ibu Katolik Alfa Indah, atau yang disingkat sebagai IKAI. 1 tahun setelah terbentuknya lingkungan Alfa Indah yang saat itu masih menjadi bagian dari paroki Tomang, pada tahun 1981, terbentuklah IKAI. Saat ini, IKAI sudah berusia 41 tahun. Awalnya, keberadaan IKAI ini untuk mengumpulkan ibu-ibu Alfa Indah agar saling bertemu dalam kebersamaan berbagi kasih. Setiap pertemuan diwujudkan dalam bentuk doa rosario maupun kegiatan lainnya. IKAI tidak hanya fokus dalam doa, namun juga kegiatan sosial lainnya, khususnya pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Kegiatan IKAI dilakukan pada setiap hari Rabu pukul 10 hingga 12 siang. Selanjutnya, Bina Iman Anak, di mana ibu-ibu berkumpul, tentunya tak lepas anak-anak pun ikut berkumpul. Para ibu juga ingin supaya anak-anak mereka memiliki persekutuan dengan teman seiman, belajar mengasihi dan juga belajar berbagi, sehingga nantinya dapat menjadi bekal untuk masa depan mereka. Kemudian, pada tahun 1987, dibentuklah Sekolah Bina Iman, atau disingkat sebagai SBI. Namun saat ini sudah bernama BIA, atau Bina Iman Anak. Usia BIA saat ini 35 tahun. Karena berada di komplek Taman Alfa Indah, di mana hidup bersama dalam satu komplek dengan wilayah Teresa, maka dari itu dinamakanlah BIA Alter, atau Bina Iman Anak Alfonsus dan juga Teresa. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Selain membangun martabat sejak dini, anak-anak juga diajarkan untuk mengasihi sesama, peduli, dan juga bersaksi. Kegiatan selanjutnya yaitu PDKK, atau Persekutuan Doa Karismatik Katolik Alfonsus. Komunitas gerakan pembaharuan karismatik yang berdevosi kepada Roh Kudus. Komunitas ini sudah berdiri sejak 1993, dan kegiatan ini dilakukan pada setiap Selasa kedua pada pukul 19.30 dan juga Jumat keempat pada pukul 10 pagi. Kegiatan selanjutnya yaitu kelompok doa Rosario Maria Bunda Pengasih yang sudah berdiri sejak 1994. Kelompok ini digagasi oleh keluarga Surya Juhadi dan direstui oleh Romo Sixtus Puja Dharma Okhar. Kegiatan ini dilakukan pada setiap Kamis kedua pukul 7 malam. Kemudian ada WKRI Ranting Alfa Indah yang sudah berdiri sejak 7 September 2001. Kegiatan ini dilakukan pada setiap Kamis ketiga pukul 10 pagi. Selanjutnya ada OMK, yaitu merupakan komunitas wadah kreativitas dan pengembangan generasi muda di wilayah. Kegiatan pendalaman Alkitab dilakukan pada setiap minggu ketiga pada setiap bulannya. Ada juga baksos, ziarek, dan juga KUP. Kemudian ada juga meditasi Kristiani yang dimulai pada 1 Juni 2015 pada setiap Senin pukul 7 malam hingga 9 malam. Kemudian ada komunitas refleksi pendalaman kitab suci yang dilakukan sekali pada setiap minggunya yang telah didirikan dari 20 Juli 2020. Selanjutnya ada BIR atau Bina Iman Remaja. Dikarenakan banyaknya anak-anak BIA di komplek Taman Alfa Indah yang telah menerima komuni, dan karena mereka telah akrab satu sama lain, ingin tetap berkumpul, maka pada tahun 2021 dibentuklah kelompok Bina Iman Remaja
remaja Alfonsus Teresa atau Beer Alter. Untuk merawat dan melestarikan bumi yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka dibuatlah kelompok lingkungan hidup di wilayah Alfonsus. Diawali dengan dibentuknya Bank Sampah Siwali pada 24 Oktober di tahun 2017. Bank sampah ini menerima semua sampah untuk didaur ulang. Bank sampah ini telah mendapat berbagai penghargaan tingkat nasional loh. Tahun 2021 ada penghargaan Bank Sampah tingkat DKI, tahun 2022 penghargaan BPS RW tingkat DKI, dan tahun 2022 penghargaan sebagai lokasi program Kampung Iklim kategori utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat nasional. Gerakan kepedulian lingkungan hidup di wilayah Alfonsus sudah lama berjalan. Kemudian memasuki masa pandemi, gerakan ini semakin masif dengan berbagai kegiatan rutin yang telah dilakukan. Yaitu ada rumah kompos, berdiri sejak Oktober 2019. Di rumah kompos ini, menerima sampah-sampah daun dan kulit telur yang tidak terpakai untuk diolah menjadi media tanam. Saat ini telah menghasilkan 100 ember media tanam setiap bulannya. Ada juga rumah ekoenzim yang mulai dilakukan sejak tahun 2020. Di rumah ini, setiap hari Sabtu, menerima sampah sisa sayuran yang belum dimasak dan kulit buah untuk dijadikan ekoenzim. Kegiatan rutin lainnya ada kebun sayur sehat, mulai dilakukan sejak 2019 dan saat ini telah panen sebanyak 80 hingga 120 kg berbagai jenis sayur setiap bulan yang dikonsumsi oleh warga Alfa Indah. Selanjutnya bekerja sama dengan RW 07 Joglo membuat gerakan RW Minim Sampah yang mengajak warga memilah sampah dari rumah dan menerapkan sistem angkutan sampah terpisah antara organik, residu, anorganik, dan minyak jelantah. Dengan moto pilih, pilah, dan olah, kami terus menggerakkan gerakan yang membangun kesadaran warga untuk mencintai lingkungan dengan bertanggung jawab terhadap sampah, membuang lubang biopori, menampung air hujan, menanam pohon dan sayur, membuat dan menggunakan ekoenzim, berserta mengajak bersama merawat bumi rumah bersama. Penonton, kita mah patung, dengerin ya. Kalau mau makan sukun, jangan lupa makan kedong-dong. Wilayah Alfonsus mau hidup rukun. Tidak lupa saling tolong-menolong. Ada gajah bersama jerapah. Keduanya mati karena pahat. Wilayah Alfonsus peduli sampah, agar bumi dan seluruh isinya menjadi sehat. Piring perunggu buat sang raja, dipakai menaruh buah alpukat. Hari Minggu pergi ke gereja, hati serasa mendapat berkat. Selamat ulang tahun Gereja MKK ke-30. Selamat ulang tahun MKK. Kami dari keluarga besar wilayah Santo Alfonsus, Paroki Maruya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Maria Kusuma Karmel yang ke-30. Mari kita berjalan bersama. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. sehingga dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.